Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Hanifah, NIM 2017 12158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual. Yang pertama, kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas laporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antara laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada perkembangan kerangka kerja konseptual FASB. Selanjutnya, tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi seperti yang pertama, yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Yang kedua, untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial serta memakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif. Yang dimaksud adalah agar berguna dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness, informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Nah, ini tadi karakteristik kualitatif. Yang pertama, kualitas primer, relevansi dan kendala harus melekat pada informasi akuntansi. Agar relevansi informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan, informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Jika tidak, berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan. Misalnya, nilai umpan balik, nilai prediksi, dan tepat waktu. Yang kedua, kualitas sekunder. Kualitas sekunder yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah keberdayabandingan dan konsistensi. Keberdayabandingan informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika tidak dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri, atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsistensi dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi atau metode akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa dari periode ke periode. Selanjutnya, kendala-kendala. Terdapat dua kendala yang mempengaruhi tercapainya kualitas informasi, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pertimbangan manfaat biaya dan tingkat materialitas. Dua kendala lainnya yang berkurang dominan tapi merupakan bagian dari lingkungan pelaporan adalah praktek industri dan konservatisme. Yang pertama, pertimbangan manfaat biaya. Untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, berdaya banding, dan konsisten, dibutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu, biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur, maka mempertimbangkan hubungan manfaat biaya menjadi masalah.
Yang kedua, materialitas. Berhubungan dengan dampak suatu item terdapat operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Yang ketiga, praktik industri. Sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan terkadang memerlukan penyimpanan dari teori dasar. Yang keempat, konservatisme. Berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya dalam menghasilkan penetapan laba dan aktiva yang terlalu tinggi. Tujuannya, dari konvensi ini, jika diaplikasikan secara tepat adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit. Jangan menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu tinggi. Dalam merumuskan kerangka kerja konseptual, FASB tidak memasukkan konservatisme dalam daftar karakteristik kualitatif. Namun, konservatisme merupakan konsep yang sangat penting. Fundamental. Kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi menyediakan satu landasan bagi profesi akuntansi. Jadi, asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntan agar akuntansi dapat dipraktikkan, seperti asumsi entitas ekonomi, kesinambungan, asumsi unit moneter, asumsi periodisitas,